Perkenalkan, nama saya Liga Fialmis. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan membahas tentang manajemen strategi, yaitu implementasi strategi. Hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Proses manajemen strategi belum dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Perusahaan masih harus menerjemahkan rumusan strategi tersebut ke dalam tindakan strategis. Kita harus selalu ingat bahwa sebaik apapun rumusan strategi, hanya akan menjadi retorika belaka jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai problem dalam implementasi strategi. Ada 10 problem tersebut yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadian. Yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Yang kesepuluh, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan yang kurang memadai. Proses implementasi strategi. Menurut Hanger, untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan 3, yaitu: yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Siapa yang akan melaksanakan implementasi? Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak. Untuk menganalisis perubahan, ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan menjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Untuk menganalisis struktur organisasi, perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Sebagai perubahan yang terjadi dalam implementasi strategi akan mengarah pada perubahan struktur organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis perusahaan, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Analisis perubahan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah, apakah secara sangat sederhana, di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks, misalnya perubahan misi perusahaan. Struktur organisasi berkaitan dan strategi. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perusahaan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Di sini saya akan membahas salah satu bentuk struktur organisasi, yaitu struktur organisasi matriks, yang dimana matriks digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh Vice
presiden yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek. Struktur organisasi matriks juga mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, sesuai untuk beban kerja yang fluktuatif. Yang kedua, tujuan proyek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, memungkinkan untuk merespon pada beberapa sektor lingkungan secara serentak. Yang keempat, banyak jalur untuk melakukan komunikasi. Yang kelima, pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas. Adapun kelemahan struktur organisasi matriks antara lain yaitu strukturnya sangat rumit, biaya relatif tinggi, memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan, relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda sehingga memerlukan koordinasi kuat. Kepemimpinan di organisasi dalam manajemen strategis yaitu menganalisis gaya kepemimpinan. Implementasi strategis biasanya berkaitan. Terdapat berbagai teori tentang gaya kepemimpinan, namun secara umum teori-teori tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan yang berkesan administrator. Gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan. Yang kedua, gaya kepemimpinan analitis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya pembuatan keputusan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika pada setiap informasi yang diperolehnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini sifatnya lebih agresif dan mempunyai perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan pada kebutuhan akan kerjasama. Jadi, apa itu kepemimpinan? Kita mendefinisikannya sebagai inspirasi dan pergerakan sumber daya lain untuk melaksanakan tindakan secara bersama-sama guna mencapai nilai-nilai yang baik. Definisi ini menyarankan kepemimpinan dan pemimpin bukanlah hal yang sama. Kepemimpinan yang efektif pada organisasi publik dan organisasi non-profit dan masyarakat merupakan pekerjaan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang yang memiliki peran berbeda-beda pada waktu yang berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh Collis. Intinya, orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkungan strategi.